Aku kepo kayak titik terendah kamu tuh di umur berapa? Gitu. Titik terendah aku. Titik terendah. Sampai sekarang titikku rendah sih. Enggak, maksudnya enggak gitu. Iya gimana? Ya, Titik terendah. Titik Oke. terendah yang kayak ngerasa kayaknya ini gue nggak bisa jadi seseorang gitu. Aduh. Pernah nggak ngerasa kayak gitu juga? Jadi sebagai orang yang mau hidup dari seni ya, mungkin kamu juga ngerasain ya. Ya. Kita tuh punya self doubt sendiri kan, kayak ini tuh bener nggak sih pilihannya? Karena kita nggak punya karir kan, Yes. maksudnya nggak punya karir yang bisa dipetakan kayak orang di kantor kan. Yeah. Jadi paling kalau kita mau bilang titik terendah adalah ketika mikir bahwa ini panjang atau enggak, sampai umur berapa gue bisa hidup dari seni, dan apakah yang akan gue bikin berikutnya itu bisa lebih bagus daripada yang sekarang. Nah kebetulan aku ngalamin apa yang kalian ngalamin di buku pertamaku, meskipun nggak laku di bulan-bulan awal ya, tapi begitu dia penjualannya naik, masuk koran Kompas. Waktu itu di Kompas tuh ada buku bestseller tuh dikasih list tuh. Tiba-tiba buku aku bestseller masuk sana, itu langsung melejit kemana-mana. Dibeli orang ratusan ribu kopi, nggak ratusan juta. Tapi di buku ratusan ribu tuh banyak banget. Iya, bener. Akhirnya jadi pecah banget waktu itu, dan satu industri ngomongin, wah ini bukunya Raditya Dika apa segala macam nih, baru nih gini. Itu buku kedua aku, dari buku pertama ke buku kedua itu lumayan struggle sih. Karena aku ngerasa kayak yang pertama udah pecah banget, bisa nggak nih gue meet the expectations dari orang yang udah baca yang pertama. Dan itu lumayan nyiksa sih. Iya kan. Kalau di kami sih ada namanya second book syndrome, sindrom buku kedua. Nulis nggak kelar. Sampai akhirnya at some point aku ngerasa kayaknya kita nggak usah matokin diri dari buku yang pertama deh. Kita bikin aja buku kedua ini apa yang kita mau. Nanti pasti hal baik juga datang dengan sendirinya gitu. Jadi ya udah, akhirnya buku kedua tulis, bestseller juga, sampai seterusnya. Wow.